Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal SIMAK UI dengan materi neraca pembayaran. Kalian siap? Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Surplus dalam perdagangan internasional akan tercermin dalam A. Pendapatan nasional, B. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, C. Neraca perdagangan, D. Neraca modal, serta yang E. Neraca berjalan. Oke, jadi ya, perdagangan internasional ini menjelaskan mengenai transaksi penjualan dan pembelian barang maupun jasa antar negara di dunia ya. Apalagi sekarang kan sudah memasuki masa globalisasi nih dari beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi ini semakin membuat batas-batas antar negara ini menjadi samar atau bahkan menganggap udah nggak ada batas antar negara. Kenapa? Karena transaksi baik itu barang atau jasa bisa dilakukan dengan negara sejauh apapun itu gitu. Seperti contohnya orang Indonesia ingin beli barang dari Amerika itu cukup mudah dilaksanakan, misalnya bisa melalui online dan yang lainnya. Ini membuktikan bahwa kekuatan globalisasi menyasar juga terhadap aspek perdagangan internasional ya. Oke, sekarang kita akan mengklasifikasikan ya perdagangan internasional terdiri dari apa saja. Klasifikasi perdagangan internasional. Oke. Yang pertama adalah ekspor. Nah, ini kegiatan perdagangan internasional pertama ini ekspor. Ekspor ini apa? Ekspor adalah kegiatan penjualan barang ke luar negeri, begitu. Kalau kita ilustrasikan dalam kasus Indonesia, ini contohnya adalah ketika orang Indonesia menjual barang dagangan, contohnya ke Jepang, ke Cina, ke Amerika gitu ya. Itu merupakan salah satu contoh dari kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor ini nanti akan menghasilkan yang namanya devisa ya. Supaya tidak bingung, kita jelaskan juga di sini. Ekspor adalah kegiatan penjualan barang ke luar negeri ya. Oke. Nah, kenapa ekspor ini disebut dapat menghasilkan devisa? Karena tentunya seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita menjual barang, nanti kan kita mendapatkan penerimaan kan, alias hasil penjualan. Kalau kita berdagang dengan orang Amerika, yang akan kita dapatkan adalah mata uangnya berbentuk dolar. Kalau kita berdagang dengan orang Jepang misalnya tidak menggunakan dolar ya, menggunakan mata uang negara masing-masing, maka nanti dia juga akan memberikan kita dalam bentuk yen. Berdagang dengan Cina, kita akan mendapatkan yuan gitu. Cuma memang mayoritas kegiatan jual beli barang secara internasional itu menggunakan mata uang internasional yaitu dolar. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan mata uang negaranya sendiri. Nah, khususnya adalah negara-negara di Eropa atau negara-negara besar lainnya gitu. Oke, itu untuk ekspor. Lalu yang kedua adalah impor. Ini kebalikan dari ekspor. Kalau ekspor itu kegiatan penjualan barang ke luar negeri, kalau impor sebaliknya, yaitu dia kegiatan pembelian barang ya. Kegiatan pembelian barang dari luar negeri. Oke. Jadi contohnya kalau misalkan seorang produsen sepatu deh katakanlah,
membutuhkan bahan baku yang hanya bisa didapatkan dari luar negeri, misalkan dari negara Amerika. Maka dia harus melakukan impor bahan baku sepatu dari Amerika. Nah, sebaliknya, kalau ekspor ini menghasilkan devisa, nah impor ini dia membutuhkan atau menghabiskan devisa. Atau mengurangi lah ya. Atau mengurangi devisa. Kenapa demikian? Ya namanya kita membeli barang ya. Kalau kita beli barang maka harus bayar. Nah, bayarnya tergantung dengan negara partner kita. Jadi kalau misalkan kita impor dari negara Amerika ya tentunya kita menggunakan dolar. Otomatis kita membutuhkan mata uang dolar. Jadi devisanya itu berkurang di negara kita. Lalu misalkan kita impor dari Jepang, maka secara tidak langsung juga akan membutuhkan mata uang yen misalnya. Misalnya kalau tidak menggunakan mata uang internasional ya. Oke. Nah, inilah dua klasifikasi perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Nah, jumlah ekspor dan impor itu bisa diketahui. Nih, ekspor dan impor ini dicatat ya. Dicatat dalam yang namanya neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan ini merupakan salah satu komposisi yang menyusun neraca berjalan ya. Jadi pertama nih yang paling umum adalah balance of payment gitu ya. Balance of payment. Lalu balance of payment ini salah satunya disusun neraca transaksi berjalan yang di dalamnya juga disusun oleh ini neraca perdagangan gitu. Nah, di sini ada dua kondisi nanti. Yang pertama adalah kondisi surplus. Kondisi surplus ini menunjukkan bahwa nilai ekspornya melebihi impor. Artinya Indonesia surplus perdagangan gitu ya, surplus neraca perdagangan. Nanti kita akan mendapatkan peningkatan devisa gitu. Tapi kondisi sebaliknya adalah defisit. Defisit neraca perdagangan. Artinya apa ini? Berarti nilai ekspornya kurang dari impor. Kita impornya lebih banyak dibandingkan dengan ekspor. Tentunya akibat kondisi defisit ini akan menyebabkan mengurangi devisa, mengurangi cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah surplus dalam perdagangan internasional akan tercermin dalam tentunya ini neraca perdagangan gitu. Yang A, pendapatan nasional jelas salah ya, karena pendapatan nasional ini komposisinya tidak hanya ekspor impor, tapi juga ada variabel lain seperti konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Ini khusus dalam pendekatan pengeluaran. Jadi tidak secara langsung bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini defisit atau surplus begitu. Jadi yang A kurang tepat. Yang B APBN ya. APBN ini ya hanya menunjukkan mengenai anggaran penerimaan, jadi sumber-sumber penerimaan dari pajak utamanya dan beberapa sumber yang lainnya. Sekaligus mau dianggarkan kemana, mau dikeluarkan ke bagian mana saja. Nah, itu merupakan komposisi dari APBN. Jadi nggak secara langsung juga menjelaskan mengenai surplus atau defisit neraca perdagangan ya. Yang C, neraca perdagangan, nah ini ya paling benar ya. Yang D, neraca modal ini menjelaskan mengenai ekspor impor tapi bukan barang, yaitu jasanya gitu ya. Contohnya TKI itu ke jasa biasanya ya. Lalu pembayaran bunga, pembayaran dividen itu masuk ke neraca modal gitu. Yang E, neraca berjalan. Nah, neraca berjalan ini sebenarnya hampir benar. Kenapa? Karena neraca perdagangan ini merupakan bagian dari neraca berjalan. Tapi kalau di pilihan soalnya ada yang lebih spesifik, pilihlah yang lebih spesifik. Kenapa? Karena neraca berjalan, selain ada neraca perdagangan juga ada neraca modal gitu loh. Jadi lebih baik menggunakan jawaban yang paling spesifik, yaitu neraca perdagangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya.
Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!